HKBP, perusahaan HKBP. Nah, negara sudah membaca ini. Walau PGI memang luar biasa, ya saya harus angkat tangan dengan gerakan-gerakan PGI, dengan menggandeng lintas agama. Intinya PGI kalau bersuara pun masalah GKI Yasmin percuma ya, nggak bisa apa-apa ya. Percuma, tapi kekuatannya tidak full, tidak maksimal, ya karena memang negara sudah membaca. Sebelum melanjutkan, kami informasikan kepada Anda. Channel ini berbeda dengan channel yang pernah Anda kunjungi di YouTube. Masterway Channel mengajak Anda untuk bereaksi menanggapi isi narasi atau berita sesuai dengan video yang kami tayangkan ini. Tujuannya untuk menguji, mengkoreksi, dan menilai validitas kebenaran fakta dari narasi atau berita dari media sumber berita yang dipertontonkan di media sosial dengan tujuan yang berbeda-beda. Silahkan tulis masukan Anda di kolom komentar supaya netizen mengetahui validitas berita sebelum percaya dengan informasi berita yang ada di media sosial. Silahkan Anda subscribe terlebih dahulu sebelum Anda mengutarakan pendapat Anda di kolom komentar, supaya pesan komentar Anda kompatibel dan efektif untuk mengedukasi masyarakat. Simak seluruh isi video ini sebelum Anda komentar supaya tidak gagal faham. Kami akan memberi tanda pin atau tanda cinta dari masukan Anda yang berkualitas dan berpotensi membangun. Terima kasih. Dan salam damai bersama Masterway untuk Indonesia. Ya, bisa saya teruskan? Ya, tolong jangan dipotong dulu ya. Silakan Pak Pendeta. Ya, jadi kalau PGI itu karena dia hanya paguyuban, tidak punya basis massa, beda dengan NU punya basis massa, Muhammadiyah punya basis massa. PGI tidak. PGI saja tidak bisa intervensi ke sinode HKBP. Yang bisa mengatur HKBP, perusahaan HKBP. Nah, negara sudah membaca ini. Walau PGI memang luar biasa, ya saya harus angkat tangan dengan gerakan-gerakan PGI, dengan menggandeng lintas agama, sehingga mereka semakin kuat ketika bersama-sama menyuarakan. Tapi pada kenyataannya, ya itu tidak begitu diperhitungkan menurut saya. Nanti bisa dikoreksi kalau orang PGI di percakapan kita ini, silakan. Nah kemudian saya berharap civil society lah yang bergerak. Kita jangan menggantungkan ke lembaga atau orang lain. Kita yang bergerak. Saya ajak bagaimana kita mendesak negara ini agar melindungi semua warga negaranya, memperlakukan sama semua warga negaranya. Tidak terjadi tirani mayoritas, tidak terjadi sindrom minority, tapi yang terjadi kesetaraan. Yang mayoritas mengurangi haknya agar minoritas bisa terpenuhi haknya. Itu yang seharusnya. Maka kita harus bersama, harus bergandeng tangan. Banyak teman-teman muslim yang gelisah dengan keadaan negara ini. Kita juga harus bergandeng tangan dengan mereka. Jadi mari bersama-sama, ini yang saya harap kita lakukan. Jangan hanya bertanya atau melempar tanggung jawab ke orang lain. Kita yang bekerja, kita yang berbuat. Begitu teman-teman. Begitu Pastor Paul, silakan. Intinya PGI kalau bersuara pun masalah GKI Yasmin percuma ya, nggak bisa apa-apa ya. Percuma, tapi kekuatannya tidak full, tidak maksimal, ya karena memang negara sudah membaca. Ya. Kalau menurut Pak Pendeta Palti, yang bisa maksimal, mungkin kan sudah puluhan tahun nih ya, pasti sudah mapping dong seharusnya. Caranya harusnya begini. Nah, itu kira-kira cara apa, Pak? Nah, kalau mau maksimal, semua gereja-gereja
di bawah PGI, ketika PGI bersuara, harus juga bersuara mendukung. Yang terjadi, PGI justru terkadang diserang oleh anggotanya ketika bersuara. PGI-nya nggak bersuara kok Pak. Masih lagi Kai Yasmin kemarin Komnas waktu bulan Mei mereka som bersama. PGI-nya juga retorika aja loh Pak. Makanya kita serang PGI-nya Pak. Karena PGI-nya banci Pak. Tidak salah itu. Karena saya pelaku peristiwa ini, saya buat karena ada PGI waktu itu ketuanya Yango, kemudian sekunya Gomar, kemudian masuk lagi Henry Telebang, ketua, Gomar lagi sekum, dan sekarang Gomar jadi dan Beta Ceki jadi sekum. Saya tahu mereka itu sangat terlibat banyak, dan saya sangat banyak disupport oleh mereka. Jadi seperti tadi, saya di taktisnya, di depan, di lapangan, mereka di belakang bisa saja menjadi mengambil strategi-strategi, ya lobby, negosiasi, dan lain sebagainya. Karena saya mungkin tidak akan terjangkau ke tingkat-tingkat atas, tingkat elit, tapi PGI bisa masuk ke tingkat elit misalnya. Nah, seperti itu. Saya tambahkan Pak Paul. Ya. Ya, saya pikir pertanyaan Pak Paul yang menyatakan bagaimana supaya maksimal daripada siapa yang berhak untuk menyuarakan. Sependapat saya bahwa melalui kebersamaan kita semua itu yang akan bisa menjadi maksimal di dalam tuntutan-tuntutan kita bersama. Karena kalau kita mengharapkan institusi-institusi yang nyatanya, ya saya katakan di sini banci mungkin ya, tidak berani karena posisi, kedudukan, dan lain-lain, sehingga kitalah yang di sini yang memaksimalkan melalui suara-suara yang ada, kita mobilisasi kekuatan bersama. Dan ya saya setuju, kita memang tuntutan bukan hanya di kelompok kita yang minoritas, tapi kalau menurut pandangan saya juga, mereka yang non-Kristen yang mendukung kebersamaan untuk tuntutan kita sebenarnya kan kepada pemerintah, Pak, tidak kepada siapa-siapa. Dan kita, semua masyarakat adalah public diplomacy. Kita semua adalah berhak untuk menyatakan pendapat sebagai bagian juga daripada duta-duta Indonesia, dimanapun kita berada. Karena diplomasi bisa dicapai dengan kebersamaan kita. Suara yang sama, Pak. Tapi kalau kita terlalu banyak mungkin melenceng kepada yang menuju pada retorika, kita tidak fokus. Jadi dengan adanya channel ini suatu kemajuan bagi tuntutan kita untuk minta kebersamaan hak. Minta supaya jangan hukum di Indonesia hanya bagi mereka yang mempunyai dukungan para elit politik yang memakai orang-orang tertentu untuk mengadakan tindakan-tindakan yang mengacau. Jadi saya pikir efektifnya kita di dalam tuntutan ini adalah kita semua. Dan memang fokus kepada pemerintah. Karena yang lain-lain itu adalah pro forma, Pak. Karena siapa yang mengeksekusi peraturan yang sudah dijalankan? Tidak mungkin kalau bukan daripada pemerintah. Sebenarnya gampang saja kan. Presiden mempunyai suatu hak penuh untuk menyampaikan kepada Panglima Militer, kepada Kapolri, dan semua strata dari dalam pemerintahan. Jadi kalau kita terlalu banyak justru berteori, mungkin mengurangi fokus kita. Jadi kita semua adalah public diplomasi untuk bisa menyampaikan kebersamaan ini secara utuh. Kita support. Makasih Pak. Ya, mungkin Boleh gini Pak, ini supaya kita bisa, siapa tadi? Johan Braga, Pak. Oke, Johan Braga, sambung dulu. Oke, ya Johan Braga dulu. Oke, silakan. Iya, ya. Saya mau sedikit merespon ini, Pak. Mungkin yang pernah saya utarakan di forum ini, ya sepertinya kalau dari umat Kristen, PGI, dan Katolik bersatu, saya yakin ada kekuatan lah dan
akan diperhitungkan oleh pemerintah gitu loh Pak, atau instansi pemerintah yang terkait. Artinya kita kan tahu ya, dari kalangan kita sudah banyak yang di legislatif, sudah banyak yang di jajaran pejabat negara yang kalau mereka mau kompak bersuara pun saya yakin bisa lah menjadi kekuatan tersendiri buat kita yang konteksnya adalah pengikut Yesus, baik itu umat Katolik atau umat Kristen Protestan ya. Kalau public diplomasi paling hanya bisa di media sosial, dan kekuatan dari mahasiswa Kristen atau Katolik pun saya yakin bisa lah digalang menjadi satu kekuatan. Kita nggak menutup mata bahwa banyak pengusaha juga di Indonesia. Contoh, pabrik-pabrik di Indonesia itu hampir rata-rata ownernya itu umat Kristen, tapi karyawannya umat Muslim. Mungkin dari situ bisa dimainkan gitu loh Pak, supaya dilirik oleh pemerintah bahwa jika umat Kristen baik itu pemimpin, pengusaha dan kalangan atas lainnya bersatu, mereka akan berpikir ulang untuk mendiskriminasi minoritas. Sebenarnya kita ini nggak minoritas juga sih Pak, karena ada golongan nasionalis yang mau bersatu dengan kita. Yang contoh gini, kalau saya kan dari Katolik ya, saya pernah mengikuti seminar yang narasumbernya itu adalah dia orang Katolik yang sekarang sudah berada di Menteri Keuangan, yang sangat didengar suaranya oleh Menteri Keuangan kita dari beberapa periode. Terus ada juga yang di lembaga lain memang kita melepas dulu kostum kita, tapi di sumber daya manusia kita, ide-ide kita tunjukkan dulu kualitasnya, sehingga menjadi perhitungan tersendiri bagi pemerintah. Memang agak berat ya untuk tembus gitu, menembus mayoritas yang apalagi isu-isunya seperti khilafah tadi sudah ada pemimpinnya yang bercokol dan cukup besar. Artinya gini, saya tuh pengen ya para pejabat, para pengusaha, para politikus, kan sudah banyak Pak yang beragama Kristen sudah berada di sana, beragama Katolik sudah ada di sana. Itu menyuarakan gitu loh, Menteri Agama itu ada dari kalangan Kristen, atau ada 5 menteri agama lah, masing-masing agama punya menterinya, supaya gini, jika terjadi diskriminasi seperti ini, tidak horizontal yang berperang civil war tadi ya, tapi biarkanlah pemimpin kita yang mewakili di kementerian itu yang bertanggung jawab. Kalau begini kan menterinya kita hanya bisa menyecar menteri dari satu agama, karena kita tidak perwakilan menteri di sana. Akhirnya kita kalah posisi juga, kalah hierarki juga, kita hanya dianggap sebagai masyarakat yang minoritas. Seandainya dari kita ada perwakilan di menteri itu, saya yakin kita bisa mencecar dia, tidak perlu horizontal yang resah gitu loh Pak. Itu hanya pandangan saya ya. Pak Paul, izin Pak Paul. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami. Semoga komentar Anda bisa bermanfaat bagi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Masterway berikutnya.